Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Herunisa. Saya dari kelas K221 MNR, Program Studi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital, akan menjelaskan materi tentang etika profesi. Yuk langsung ke pembahasannya. Menurut Kansil dan Kansil, profesi itu dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama, profesi pada umumnya, dan yang kedua, profesi yang luhur. Profesi umum dan profesi luhur itu apa sih? Nah, profesi umum adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan atau mengedepankan keahlian yang khusus. Sedangkan profesi yang luhur itu adalah profesi pada hakikatnya yang merupakan suatu pelayanan pada manusia ataupun masyarakat. Jadi, secara garis besar, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam profesi dinamika, manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Apa aja sih prinsip etika profesi? Yang pertama, prinsip standar teknis, yaitu profesi dilakukan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, ada prinsip kompetensi atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian profesionalitasnya atau kompetensi dan ketekunannya. Yang ketiga, ada prinsip tanggung jawab, yaitu profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional. Yang keempat, prinsip kepentingan publik, yaitu harus menghormati kepentingan seluruh masyarakat. Yang kelima, ada prinsip integritas, yaitu menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional. Yang keenam, prinsip objektivitas atau menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi. Yang kedelapan, ada prinsip perilaku profesional, yaitu berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Nah, setiap profesi itu memiliki kode etik. Nah, apa sih kode etik profesi itu? Kode etik profesi adalah kriteria prinsip profesional yang telah ditetapkan, yang harus diketahui dengan pasti oleh anggota kelompok profesi, baik yang lama, baru, ataupun yang akan menjadi anggota kelompok profesi tersebut. Nah, menurut Sumaryono, tahun 1995, kode etik profesi dapat dijadikan yang pertama, sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Yang ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Ada beberapa penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama itu pengaruh jabatan. Yang kedua, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang keempat, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang kelima, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Yang keenam, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang terakhir, pengaruh sifat kekeluargaan. Ada beberapa sanksi pelanggaran etika di sini, yaitu pertama itu pastinya sanksi sosial, yaitu dengan skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Yang kedua itu sanksi hukum, yaitu berskala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum perdata.
Ada 4 elemen kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada saat menerapkan etika profesi dalam pelayanan kepada pelanggan berkaitan dengan profesi administrasi profesional atau SK Menteri Ketenagakerjaan Nomor 183 tahun 2016 tentang SKKNI, yaitu yang pertama melindungi kepentingan pelanggan, kedua menghasilkan layanan yang berkualitas, yang ketiga menjamin kualitas kinerja, dan yang keempat menjaga hubungan kerja yang harmonis. Sekian penjelasan materi yang saya berikan tentang etika profesi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pulung sebagai dosen etika bisnis dan profesi, dan tugas ini sebagai tugas individu yang diberikan dosen untuk bagian dari ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.